Passion, intimacy, commitment. Berdua. Dua orang saling mengasihi. Cewek, karena gendernya harus jelas, laki-laki dan perempuan. Halo sahabat Koram Deo Worship Center and Studies, kalian semua pasti pernah dengar dong, all life is worship. Nah, jadi pacaran juga worship dong. Bagaimana menurut kalian nih? What? Gimana tuh maksudnya Caleb? Emang ada pacaran yang bisa jadi penyembahan bagi Tuhan? Bukannya penyembahan bagi Tuhan itu hanya bisa terjadi di gereja ya? Pacaran sambil ibadah tuh gimana sih? Nah, itu dia. Makanya gak heran banyak juga orang yang keliru memaknai istilah pacaran ini. Memang sih pacaran itu impian banyak orang. Makanya tidak sedikit dari mereka yang memasukkan impian ini ke dalam list resolusi di awal tahun. Seakan-akan pacaran merupakan suatu pencapaian yang harus dikejar, diperjuangkan, dan dirayakan. Apalagi di dunia modern ini, memiliki pasangan dianggap sebagai suatu standar kesuksesan. Itu sebabnya cukup banyak di antara para jombloers yang merasa minder atau bisa jadi di-abuse secara verbal oleh teman dekat atau bahkan keluarga mereka sendiri. Tekanan sosial dan kebutuhan untuk dicintai inilah yang kemudian mendorong banyak orang untuk ingin segera mencari pacar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Memang, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan dicintai. Namun, apakah tujuan pacaran hanya sebatas untuk memenuhi rasa mencintai dan dicintai? Apakah supaya menjadi ajang pembuktian diri? Atau dipamerkan kepada teman dan keluarga? Atau hanya sebatas untuk bersenang-senang semata? Oh iya juga ya. Kalau kita baca dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 3-5, Paulus juga secara tidak langsung membahas topik yang serupa loh. Di sana Paulus berpesan bahwa karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percaubulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini kan berarti tujuan seseorang berpacaran bukanlah untuk mengejar standar atau pujian manusia, bukanlah untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu, dan bukan juga untuk bersenang-senang semata, melainkan ada tujuan ilahi di baliknya, yaitu tujuan untuk berproses bersama menuju kepada pernikahan yang kudus. Dan melalui proses berpacaran tersebut, sepasang anak Tuhan ini dapat berjalan bersama-sama, baik dalam suka maupun duka, bergandengan tangan di dalam proses pengudusan dan tentunya saling menghormati satu sama lain. Betul tuh, ini penting banget loh, sebab kita tuh bukan lagi milik dunia. Paulus juga pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dia mengingatkan kita bahwa ketika darah Kristus tercurah di kayu salib, hutang dosa kita telah lunas dibayar olehnya. Dan kini kita telah memiliki status yang baru di dalam Kristus, yaitu sebagai ciptaan yang baru. Kalau dahulu kita pernah mencari kepuasan melalui dunia ini, tujuan hidup kita adalah memuaskan nafsu kita, kini sekarang kita telah berbeda. Kini kepuasan kita terletak pada Kristus dan tujuan hidup kita adalah untuk beribadah dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, seperti yang dikatakan juga di dalam Roma pasal 12 ayat 2, yang hidup seperti orang yang belum menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan. Wah, betul juga ya Caleb. Sepertinya di momen Valentine Day ini ialah waktu yang tepat untuk kita merenungkan bersama ya, bahwa apa sih makna pacaran menurut sahabat Koram Deo di rumah. Sudahkah sahabat Koram Deo mempersiapkan diri sebelum berpacaran? Bagi sahabat Koram Deo yang sudah berelasi, sudahkah kamu menjadikan relasimu sebagai proses untuk semakin mengenal, menjaga kekudusan hidup, menyembah dan memuliakan Tuhan? Kalau belum, yuk kita bersama-sama mengambil komitmen untuk menjadikan relasi kita sebagai relasi yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang simpel kok, misalnya seperti baca buku tentang mengenal diri, bagaimana berelasi yang sehat dalam Tuhan, berdoa, serta merenungkan firman Tuhan bersama. Dan jangan lupa untuk bersama-sama membangun komunikasi serta regulasi emosi yang baik. Nah, menurut sahabat Koram Deo, ada lagi nggak sih hal-hal atau tips and trik
yang dapat dilakukan bersama supaya kalian semakin bertumbuh di dalam relasi kalian? Kalau ada, jangan sungkan share di kolom komentar di bawah ini ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapat insight yang baru. So, Sampai ketemu di konten Porandeo selanjutnya. God bless you.